Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Syahadani, NIM 2311202657 dari kelas akuntansi A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas proyek saya mengenai laporan perhitungan harga pokok produksi The Profit Fried Chicken untuk memenuhi mata kuliah akuntansi biaya yang diampu oleh Ibu Siti Alia. Dalam tugas proyek kali ini, saya melakukan penelitian langsung ke tempat usaha pembuatan fried chicken milik Bu Novi. Telah saya teliti pada waktu 31 Mei 2024 atau dalam jangka waktu 1 hari, yang beralamat di Kerapia Tahunan Jepara, tepatnya di depan Taman Kanal. Bu Novi ini memiliki 4 karyawan, 2 karyawan untuk shift pagi dan 2 karyawan untuk shift sore. Karyawan mengolah produknya secara massal melalui satu departemen. Oleh karena itu, untuk menentukan harga pokok produksi The Trophy Fried Chicken, saya menggunakan metode HPP Process Full Costing. Beberapa kegiatan produksi The Trophy Fried Chicken, antara lain yang pertama, membeli bahan baku dan bahan penolong, yang kedua, membayar upah tenaga kerja, dan yang ketiga, menjual fried chicken kepada pembeli yang datang. Dari perhitungan harga pokok produksi. Pada tanggal 31 Mei 2024, Bu Novi ini tidak memiliki persediaan fried chicken, baik yang masih dalam proses atau yang sudah siap jual. Tanggal 31 Mei 2024, Bu Novi memproduksi fried chicken sebanyak 750 buah atau jika ditimbang sama dengan 73,75 kilo yang dijual dengan harga yang berbeda sesuai dengan proporsi ayam. Di antaranya bagian sayap atau paha bawah 6.500, bagian paha atas atau dada 8.000. Berikut transaksi Bu Novi pada periode 31 Mei 2024. Yang pertama, Bu Novi membeli bahan baku berupa ayam potong, bagian sayap, dan paha bawah sejumlah 1.150.000, ayam potong bagian paha atas dan dada 45 kilo sejumlah 1.800.000, tepung terigu 120 kilo sejumlah 960, tepung maizena 3 kilo sejumlah 30.000. Selanjutnya, Bu Novi membeli bahan penolong berupa minyak goreng 25 liter dengan jumlah 400.000, bawang putih 1 kilo bubuk sejumlah 33.000, garam 4 bungkus 12.000, merica bubuk 2 bungkus 47.000, ketumbar bubuk 1 kilo 32.000, soda kue 1 kilo 10.000, penyedap rasa kaldu sapi 2 kilo 70.000, bubuk pala 200 gram 332.000, cuka 1 botol 8.000. Selanjutnya, Bu Novi ini membeli atau membayar kantong kertas yang sudah ia pesan sebanyak 750 pieces. Per piecesnya Rp335 dengan jumlah Rp251.250. Membeli kresek plastik 8 pak sejumlah Rp60.000, membeli gas LPG 5 isi ulang sejumlah Rp115.000, membeli saus sasa sachet 32 pak sejumlah Rp320.000. Setelah membeli bahan-bahan selanjutnya, Ibu Novi menggunakan bahan-bahan dalam kegiatan produksi. Di antaranya, ayam potong bagian sayap dan paha bawah sejumlah Rp1.150.000, ayam potong bagian paha atas dan dada 45 kilo sejumlah Rp1.800.000, tepung terigu protein sedang 112 kilo sejumlah Rp896.000, tepung maizena 2,25 kilo sejumlah Rp22.500. Selanjutnya, memakai minyak goreng 20 liter 320.000, bawang putih bubuk 0,75 kilo dengan harga Rp24.750, garam 3 bungkus sejumlah 9.000, merica bubuk 2 bungkus sejumlah 47.000, ketumbar bubuk 0,75 kilo sejumlah 24.000, soda kue 0,5 kilo sejumlah 5.000, penyedap rasa kaldu sapi 2 kilo 70.000, bubuk pala 90 gram sejumlah 14.400, cuka 1 botol 8.000, memakai kantong kertas makanan custom 680 pieces sejumlah 227.800, memakai kresek plastik 6 pak sejumlah 45.000, memakai gas LPG 5 isi ulang sejumlah 115.000, memakai saus sasa sachet sejumlah 28 pak dengan harga Rp280.000. Karena harga jual fried chicken ini berbeda sesuai proporsi ayam, maka untuk menentukan jumlah biaya pemakaian bahan per bagian, saya menggunakan perhitungan harga potongan ayam dibagi jumlah keseluruhan harga dikali 100, dan itu menghasilkan persentase. Itu cara perhitungan untuk bagian sayap atau paha bawah, yaitu 6.500 dibagi 14.500 dikali 100, hasilnya 44,83%. Baik, ini bagian sayap atau
paha bawah 6.500 harga sayap atau paha bawah dibagi 14.500, yaitu harga sayap atau paha bawah ditambah harga dada atau paha atas dikali 100 menghasilkan jumlah 44,83%. Dari keseluruhan penggunaan bahan-bahan tadi, saya kalikan per item dengan 44,83% untuk mengetahui biaya pemakaian bahan bagian sayap atau paha bawah untuk memudahkan dalam perhitungan saya. Berikut penjelasannya. Memakai ayam potong bagian sayap dan paha bawah 28,75 kilo sejumlah 1.150.000. Selanjutnya tepung terigu saya kalikan 44,83%, hasilnya Rp401.655. Tepung maizena Rp10.086, minyak goreng Rp143.448, bawang putih bubuk Rp11.095, garam Rp4.034, merica bubuk Rp21.069, ketumbar bubuk Rp10.759, soda kue Rp2.241, penyedap rasa kaldu sapi Rp31.379, bubuk pala Rp6.455, cuka Rp3.586, memakai kantong kertas Rp102.117, memakai kresek plastik Rp20.172, memakai gas LPG Rp51.552, memakai saus salsa saset Rp125.517. Itu untuk bagian paha bawah atau bagian sayap. Selanjutnya perhitungan bagian paha atas atau bagian dada. Dari keseluruhan penggunaan bahan-bahan tadi, saya juga mengalihkan hasil dari penjumlahan 8.000 dibagi 14.500 dikali 100. Hasilnya 55,17%. Berikut merupakan perhitungan untuk bagian paha atas atau dada yang sudah saya hitungkan dengan penjumlahan 55,17%. Ayam potong bagian paha atas 45 kilo sejumlah 1.800.000, tepung terigu Rp494.345, tepung maizena Rp12.414, minyak goreng Rp176.552, bawang putih bubuk Rp13.655, garam Rp4.966, merica bubuk Rp25.931, ketumbar bubuk Rp13.241, soda kue Rp2.759, penyedap rasa kaldu sapi Rp38.621, bubuk pala Rp7.945, cuka Rp4.414.414, memakai kantong kertas Rp125.683, memakai kresek plastik Rp24.828, memakai gas LPG Rp63.448, memakai saus saset Rp154.483. Selanjutnya, Bu Novi telah menjual fried chicken dengan harga yang berbeda. Bagian sayap atau paha bawah Rp6.500 terjual sejumlah 345 buah. Bagian paha atau dada dengan harga Rp8.000 terjual 405 buah. Selanjutnya, pada tanggal 31 Mei 2024, Bu Novi membayar upah 4 orang karyawan untuk satu hari dengan upah harian untuk satu karyawan yaitu Rp40.000. Untuk memperhitungkan biaya per bagian, saya gunakan dengan presentasi seperti perhitungan di atas tadi. BTK bagian sayap atau paha bawah sejumlah Rp71.724. Biaya tenaga kerja bagian paha atas atau dada sejumlah Rp88.276. Dari data transaksi di atas dapat diperoleh informasi biaya-biaya terkait kegiatan produksi fried chicken pada bagian sayap atau paha bawah sebagai berikut. Biaya bahan baku dengan jumlah keseluruhan Rp1.561.741.
Biaya bahan penolong Rp234.067, biaya tenaga kerja langsung Rp71.724, biaya overhead pabrik Rp299.359, dengan total biaya produksi keseluruhan yaitu Rp2.166.891. Perhitungan harga pokok produksi. Dalam menentukan HPP, dapat menggunakan rumus harga pokok produksi sama dengan total biaya produksi dibagi dengan total produksi fried chicken. Dari total produksi fried chicken bagian sayap atau paha bawah yang dihasilkan dalam jangka waktu 31 Mei 2024, produk terjual 345 buah. Produk dalam prosesnya tidak ada, sehingga total produksi fried chicken bagian sayap atau paha bawah dengan jumlah 345 buah. Harga pokok produksi yang didapat yaitu Rp2.166.891 dibagi dengan jumlah total produksi yang telah diproduksi yaitu 345 buah, sama dengan 6.281 per bagian sayap atau paha bawah. Setelah dilakukan perhitungan biaya, kemudian akan membuat laporan harga pokok produksi, yaitu laporan The Profit Fried Chicken Bu Novi. Periode 31 Mei 2024. Data produksi dimasukkan dalam proses 345 kilo. Produk jadi yang ditransfer 345 kilo, karena tadi tidak ada persediaan akhir, jadi 0. Jumlah produk yang dihasilkan 345 kilo. Yang kedua, biaya yang dibebankan dalam periode 31 Mei 2024. Biaya bahan baku Rp1.561.741, biaya bahan penolong Rp243.067, biaya tenaga kerja langsung Rp71.724, biaya overhead pabrik Rp299.359 yang didapatkan dari pengumpulan biaya produksi ini. Selanjutnya total ini dibagi per kilo. Rp1.561.741 dibagi dengan 345 kilo. 234.067 rupiah dibagi dengan 345 kilo menghasilkan 678. Selanjutnya 71.724 dibagi dengan 35 kilo juga. 299.359 rupiah juga dibagi dengan 345 kilo. Selanjutnya perhitungan biaya. Harga pokok produksi jadi yang ditransfer ke gudang yaitu 345 kilo dengan harga per itemnya yaitu 6.281.000 menghasilkan jumlah 2.166.891 rupiah. Untuk perhitungan ini jumlahnya harus sama dengan ini. Selanjutnya, harga pokok persediaan produk dalam proses akhir tidak tersedia. Jadi, jumlah biaya produksi yang dibebankan dalam 31 Mei 2024 pada bagian sayap atau paha bawah yaitu Rp2.166.891. Dari data transaksi terkait dengan biaya bagian paha atas atau dada diperoleh berikut ini. Biaya bahan baku Rp2.306.759, biaya bahan penolong Rp288.083, biaya tenaga kerja langsung Rp88.276, biaya overhead pabrik Rp368.441, sehingga menghasilkan total biaya produksi yaitu Rp351.559. Untuk biaya overhead pabrik ini terdiri dari pembelian yang pertama yaitu pemakaian kantong kertas sejumlah Rp124.683, pemakaian kantong kresek plastik Rp24.828, pemakaian gas LPG Rp63.448, pemakaian saus sachet Rp154.483. Hasilnya sama dengan ini. Harga pokok produksi sama dengan penjumlahan yang tadi yaitu total biaya produksi dibagi dengan total produksi fried chicken. Rp3.051.559 dibagi dengan 405 buah yang dihasilkan. Jadinya 7.535 per bagian paha atas atau bagian dada. Selanjutnya, setelah menghitung biaya produksi tadi, akan menghasilkan laporan harga pokok produksi yaitu sebagai berikut.
The Trophy Fried Chicken Bu Novi periode 31 Mei 2024 yang dimasukkan dalam proses yaitu 405 kilo. Produk jadi yang ditransfer ke gudang 405 kilo, produk akhirnya tidak ada, jadi menghasilkan jumlah produk yang dihasilkan yaitu 405 kilo. Biaya yang dibebankan, biaya bahan baku Rp2.306.759, biaya bahan penolong Rp288.083, biaya tenaga kerja langsung Rp88.276, biaya overhead pabrik Rp368.441. Menghasilkan biaya per kilonya yaitu dari penjumlahan Rp2.306.759 dibagi dengan 405 kilo. Rp288.083 dibagi dengan 405 kilo menghasilkan Rp711.88.276 dibagi 405 kilo. Selanjutnya Rp368.441 dibagi dengan 405 kilo menghasilkan biaya per kilo yaitu 910. Dengan jumlah seluruhan yaitu Rp7.535. Perhitungan biaya, harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang yaitu 405 kilo dikali dengan 7.535.000 dari sini. Maka menghasilkan biaya 3.051.559 sama dengan ini. Selanjutnya perhitungan biaya. Harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang 405 kilo dengan harga per kilonya yaitu 7.535.000 dengan jumlah 3.051.559. Harga pokok persediaan produk dalam akhir tidak ada, maka menghasilkan jumlah biaya produksi yang dibebankan dalam 31 Mei 2024 pada bagian paha atas atau bagian dada yaitu Rp3.051.559. Dari perhitungan dan laporan harga pokok produksi The Trophy Fried Chicken Bu Novi periode 31 Mei 2024 dapat dilihat dari total biaya yang dikeluarkan Bu Novi untuk proses produksi sebesar Rp5.218.450 dari total harga pokok produksi bagian sayap atau paha bawah dan paha atas atau dada yaitu Rp2.166.891 ditambah dengan Rp3.051.559. Dari total biaya yang dikeluarkan dapat menghasilkan 750 buah fried chicken dengan harga pokok produksi satuan bagian sayap atau paha bawah Rp6.281 per buah, bagian paha atas atau dada Rp7.535 per buah. Dengan harga pokok tersebut, Bu Novi dapat mengetahui laba kotor yang diperoleh dengan perhitungan laba kotor sama dengan harga jual dikurangi HPP. Harga jualnya yaitu pada bagian sayap atau paha bawah 6.500 dikali 345 buah yang dihasilkan yaitu dengan jumlah 2.242.500, bagian paha atas atau dada 8.000 dikali 405 buah yang dihasilkan yaitu dengan jumlah 3.240.000 sehingga menghasilkan harga jual total 5.482.500. Sedangkan HPP-nya tadi Rp5.218.450. Maka untuk mengetahui laba kotor itu dikurangkan yaitu 5.482.500 dikurangi dengan Rp5.218.450 menghasilkan laba kotor Rp264.050 pada periode 31 Mei 2024. Sekian dari saya mengenai hasil tugas proyek harga pokok produksi The Trophy Fried Chicken. Apabila ada salah kata, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.